Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel ini. Di video kali ini saya akan mereview motor yang sebenarnya sudah banyak ya, sekitar 2 tahun lalu di channel ini. Tapi waktu itu masih bisa dikatakan bahasa gaulnya itu trial and error ya. Dan sekarang ini sudah full proper. Mungkin teman-teman nantinya bisa mencontoh ya, bagaimana Vision Old atau Vision generasi pertama atau Vision generasi yang kedua dipadukan dengan Vision New atau bodi belakang dari Vision NVL ataupun Vision NVA. Kalau dilihat dari keseluruhan, motor ini terlihat jadi jauh lebih modern jika dibandingkan standarnya yang belakangnya serba membulat. Sedangkan tangkinya itu masih terlihat keren. Begitupun sayap samping juga masih terlihat keren, dan dipadukan dengan bodi bagian belakang yang pipih dan meruncing, ini masih masuk. Dan kalau proper, kalau rapih seperti original itu keren ya. Tapi sebelum kita detailin seperti apa modifikasinya, teman-teman jangan lupa untuk di like dulu video ini, di share ke teman kalian yang mungkin lagi modif Vision Old menjadi Vision New untuk bodi belakangnya tapi tidak proper ya. Untuk meledek silahkan bisa dibagikan linknya ke WA teman-teman ya, supaya tercerahkan gitu. Nanti kita akan bahas keseluruhan modifikasinya. Memang terlihat standar dan modifikasinya minim, tetapi kalau kita lihat perintilannya satu persatu, ini cukup banyak untuk modifikasinya. Untuk video detail dari rangka dan bodi ini nanti saya akan buatkan di video yang terpisah supaya teman-teman bisa mencontohnya ya. Ya, saya suka Vision modifikasi seperti ini. Kalau saya menyebutnya ini style main aman. Karena jalanan di sini kondisinya cukup banyak yang rusak. Di video sebelumnya kalau teman-teman nonton di video vlognya itu kan banyak banget jalanan rusak. Pakai style seperti ini tentu tidak menyulitkan, dan kalau dilihat tentu motor ini tidak standar ya, terlihat modif gitu ya, nggak standar jeglek bahasa nggak pakai, tapi sudah modifikasi dan kalau dipakai itu nyaman. Ya, langsung aja kita simak untuk detail dari modifikasinya. Nah, ini guys tampilan keseluruhan dari Visionnya. Kalau dilihat dari keseluruhan, bodinya tidak terlalu nungging, tapi lebih nungging jika dibandingkan dengan standarnya. Terlihat lebih mengalir ya. Bodi belakang yang paling tinggi itu setara dengan tangki, jadi masuklah desainnya ya. Untuk velg berwarna goldnya juga sama atau nyaru dengan striping yang ada di bagian depan, yaitu striping warna putih, abu-abu, dan ada goldnya. Kita review dulu. Kita mulai dari part yang biasa aja. Ini bagian depan headlamp menggunakan bawaan, tapi lampunya sudah digantikan menggunakan lampu apa ini lampu zaman sekarang, proyektor yang kecil ya. Ini harganya juga cukup murah. Nanti kalau ada info harga saya taruh di video aja. Kemudian ini lampu biru kedap-kedip untuk lampu kotanya. Jadi apa ya, ala-ala patwal lah gitu. Untuk lampu seinnya sendiri, ini lampu sein 2 arah. Ini yang depan menggunakan LED-nya ada berapa tuh? 6 titik ya. Di bagian sisi belakang juga ada nih, cuma 3 titik lampu LED. Jadi terlihat lebih modern kalau malam hari ya. Kalau cahayanya ini dibanding dengan LED 6 sisi, model seperti ini itu jauh lebih fokus dan cahayanya itu lebih tebal. Kalau yang mengandalkan reflektor itu kan menyebar dan kurang fokus. Kalau ini fokus seperti senter, cukup lebar juga dan cahayanya lebih pekat. Suspensi depan masih menggunakan orinya, bawaan Vision, termasuk disnya juga.
Ini karena kalau pakai disk yang murah nanti pengeremannya akan berbeda, rasanya juga tidak terlalu pakem. Untuk velgnya sendiri ini menggunakan velg bawaannya di repaint warna gold ya. Ini repainan cukup bagus, sudah tahan sekitar 2,5 tahun dan masih mengkilap, masih bagus lah. Nah di sini dikasih pelindung radiator, tapi kisi-kisinya tidak terlalu banyak ya. Ya untuk melindungi dari batu-batu sih oke ya, tapi kalau flow atau aliran udaranya sedikit terhambat ya, tinggal diganti pakai yang kisi-kisi kawat sih. Nah ini bagian depan tangki tentu masih ori, bagian samping juga dipasang sayapnya. Kalau bagian atas ini stang menggunakan orinya, masih mengkilap jadi terlihat lebih rapi. Holder diganti tentunya karena umur ya. Kalau yang sini juga ada untuk mematikan lampunya ya. Ini tombol settingan berbet ya, settingan berbetnya bisa diaktifkan lewat sini. Cuma karena nggak pakai knalpot racing kita nggak usah coba. Spion ini menggunakan spion Aerox, sama seperti spion sport nakednya dari Yamaha yang sekarang masih dijual, juga pakai spion seperti ini. Ini hand grip, terlihat standar. Ini banyak juga di Shopee ataupun di Tokopedia. Bar N-nya ini bar N ala-ala PCX ya. Iya, biasanya yang rame itu dikasih yang seperti ini, terlihat lebih rapi dan bahannya juga cukup bagus untuk bar N-nya. Nah kita menyambung ke bagian mesin masih standar, knalpot dipakai knalpot Vixion New, jadi lebih selaras lagi dengan bodinya. Kemudian untuk bagian bodi tengah ini sudah mulai diubah, yaitu bodi bagian tengahnya sudah dicopot. Untuk bodi kasar ini merupakan customan dari bodi Vixion New. Terlihat potongannya di bagian sini, di bagian bawah tangki yang masih belum rapi, ini nanti dirapin lagi. Dan bodi belakang ini Vixion New juga. Jadi lebih mengutamakan garis lurus antara bodi belakang sampai bodi tengahnya. Jadi yang dikorbankan hanya di bagian bodi bawah tangki. Nah ini nanti dirapin lagi dari segi pemotongannya. Kalau bodi belakang sini terlihat rapi banget. Tentu ini potong rangka, nanti cek saja di video setelahnya. Saya akan bahas potong rangka untuk membuat dudukannya lebih proper ya, dudukan bodinya. Kalau yang depan ini nyatu ke sini dan ditambahin bracket. Kemudian bagian bawah ini ada baut 2 buah. Ini untuk spakbornya. Untuk bodi samping seperti ini, baut-baut terpasang semua ya. Jadi proper, rigid juga ya. Spakbornya sendiri juga tentu Vixion New supaya lebih rapih dan gak banyak customan, termasuk lampu seinnya juga. Nah untuk lampu belakang ini dikasih garnish, jadi seperti CBR 250RR ya. Jadi full Vixion New untuk bagian belakang, termasuk juga dari joknya yang menggunakan jok Vixion New. Agak berbeda sedikit di bagian sini untuk joknya, agak ada rongganya, tapi kalau belakang ini proper semua, proper, nggak ada rongga ya. Kalau pakai jok Vixion lama itu masih bisa, cuma ada rongga di bagian tengah, tapi kalau ini full proper. Kalau untuk bannya sendiri sih pakai ban yang cukup tipis jika dibanding ban standarnya ya. Ini yang belakang ukuran 90/90. Kalau ban yang depan ini ukuran berapa ini? 80/90. Jadi ini sekali lagi seperti yang sudah kita bahas, yaitu main aman. Untuk stepnya sendiri yang depan ini diganti menggunakan step underbone. Ini seharusnya step untuk Vixion New atau untuk motor-motor yang menggunakan rem belakang cakram. Nah ini dipakai di rem belakang tromol ya. Ini tuas pengungkitnya dibalik supaya bisa dipakai ya. Jadi sistemnya narik ke bawah dan ini menggunakan kabel seling seperti ini ya, kayak kabel-kabel matic lah. Ini sudah banyak yang jual. Dan di bagian depan ini dikasih ring yang kayak lahar kayak gitulah supaya lebih proper ya. Tuh, kalau cuma dicantolin biasanya ngeremnya kurang maksimal. Ini sih ngeremnya sudah proper. Kalau bagian kiri sama tentunya
bodi di custom, bodi tengah Vision New supaya terpasang. Sudah sih, underbone dan gear menggunakan standar. Ya, kinclong, mulus, dan tentu modifikasi seperti ini tidak menyulitkan kalau teman-teman masih suka touring, masih suka motoran ya. Jadi mau kemana aja masih oke. Tapi kalau dilihat seperti terlihat standar, tapi kalau dilihat detail itu modifikasi gitu ya. Bagaimana menurut teman-teman? Kalau menurut saya proper sih ya. Karena zaman sekarang velg Vision Old itu banyak dicari buat dibikin kopi ala-ala velg yang mahal-mahal itulah. Tapi kalau cuma di repaint seperti ini, kalau catnya bagus juga awet-awet aja. Ini pemakaian 2 tahun lebih, warnanya masih sama seperti pas di cat ya. Biayanya 200 ribuan kalau di sini ya. Kalau di tempat teman-teman yang nggak tahu lah. Bodi belakang yang dulunya ini menggunakan bodi imitasi, sekarang sudah menggunakan bodi ori, dan spakbor juga sudah proper kenceng ya selayaknya Vision New. Bagian belakang lampunya dikasih garnish seperti CBR 250 RR dan dipasang underbone supaya posisi duduknya tidak terlalu nyantai ya. Untuk stangnya ini menggunakan stang standar, tapi demi kenyamanan itu pun oke. Lampunya tentu diganti LED supaya terlihat lebih modern. Nah, nggak kalah spionnya yang menggunakan spion Aerox ya. Spion Yamaha sampai saat ini ya spion seperti itu. Jadi terlihat nggak terlalu tua dan terlihat lebih modern. Menurut teman-teman bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Ramaikan. Tanya-tanya juga boleh, atau ke Instagramnya yang punya juga saya taruh lah nanti linknya di deskripsi. Untuk detail dari bodi belakang nanti saya buatkan video terpisah ya. Kurang lebih seperti itu. Jangan lupa like video ini, share ke teman kalian, dan subscribe ya untuk dapat info seputar modifikasi motor bekas juga, motor baru kadang-kadang ya di subscribe lah ya, untuk membuat saya lebih semangat dalam membuat kontennya. Kurang lebih seperti itu. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.